Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat disertai salam semoga tercurah limpah atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jawal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk pelajaran SKI hari ini kita lihat halaman 22 bab 2 ya, untuk kelas 4 ya. Kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 24-nya. 22, 23, 24. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama, dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik, kita lihat halaman 24. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad ini membawa ajaran yang ditunjuk kepada seluruh manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Sepeninggal Nabi Muhammad, tidak hanya orang Arab yang mendapatkan rahmat, melainkan berlaku hingga akhir zaman. Oleh karena itu Nabi Muhammad mendapatkan utusan bagi seluruh alam sebagaimana Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidakkah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi pada zaman Nabi Muhammad ini gak cuma Nabi yang mendapat rahmat, tapi seluruh alam semesta mendapatkannya. Oke, lanjut. Sebagaimana di ayat lain dijelaskan bahwa waladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dengan agamanya dan benar, dan memenangkannya di atas segala agama meskipun orang musyrik membenci. Pokoknya yakin Islam itu akan menang. Islam itu akan Islam itu akan dimenangkan oleh Allah walaupun orang-orang musyrik itu membenci dulu itu ya Rasulullah. Nah, terus Nabi Muhammad ini adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengemban tugas kerasulan. Sebagaimana dalam kitab Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idznih wa sirajan munira. Nah, jadi di sini ada beberapa poin di ayat ini, ada 5 di antaranya berdasarkan ayat tersebut. Jadi bahwa mengemban tugasnya itu yang pertama syahidan, Nabi ini sebagai saksi seluruh umatnya di hadapan Allah dan pada akhir kelak. Jadi nanti kelihatan yang mengaku-ngaku saya umat Nabi Muhammad, saya salawat ke Nabi Muhammad, nanti di akhirat kelihatan jadi saksi. Ya Rasulullah, saya umatmu. Kata Rasulullah, kapan kamu salawat kepada saya? Kapan kamu iman kepada saya? Cuma ngaku-ngaku aja gitu. Nanti jadi saksi itu di hadapan Allah. Ini bukan umatku. Ada yang benar umatnya, ada ini baru ada yang ikut sholawat dan iman kepada Nabi. Nah, yang kedua mubasyiran, yaitu membawa kabar gembira. Nanti sebagaimana di akhirat itu ketika semua dalam kehausan karena Nabi punya talaga Kautsar, nanti dalam kehausan Nabi memberikan minum. Pokoknya kabar gembira. Ketika dulu pun sama. Ketika dulu karena udah gak ada, belum datang Nabi, sehingga Nabi khotamin nabiyina, Nabi adalah penutup sebagai Nabi. Itu kabar gembira untuk kaum muslimin ketika zaman dulu. Begitupun nanti untuk kita umat akhir zaman ini di akhirat, kabar gembira juga ya. Nah, apalagi sudah masuk surga itu kan, jangankan Nabi, malaikat pun kan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kesabaranmu dulu. Wah, banyak. Nah, sampai malaikat pun mengucapkan salam, apalagi Nabi nanti. Yang ketiga naziron, yaitu pemberi peringatan. Ini pemperingatannya itu kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, diperingati jangan mengikuti agama nenek moyang, itu musyrik, itu gak baik, itu gak benar. Tapi tetap aja orang-orang kafir itu tetap menyembah patung karena nenek moyangnya. Itu tugas Nabi itu, menyampaikan itu.
Yang keempat, da'iyan ilallah, yaitu artinya sebagai penyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gunanya untuk semua manusia. Semua manusia. Jadi diseru untuk masuk Islam, ya. Terus lagi, sifat mulia Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berdakwah. Sifatnya itu dimana Nabi Muhammad ini ketika berdakwah itu selalu menggunakan santun dalam berbicara. Yang kedua, santun dalam perbuatan, jadi gak semena-mena dalam berbicara itu. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan, gak semena-mena. Yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membenci. Terus, di antara sifat-sifat yang wajib di Nabi adalah yang pertama, sifat sidik. Sifat sidik ini wajib bagi Nabi, kalau gak ada itu bukan Nabi. Sidik artinya jujur, lawannya itu kidib, bohong. Mustahil Nabi sifat bohong. Yang kedua, amanah. Amanah ini terpercaya. Lawannya itu adalah khianat. Sebagaimana ketika dulu Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul, yaitu al-amin, terpercaya. Nah, ini juga amanah Nabi itu. Gak mungkin Nabi khianat. Nah, kalau khianat itu bukan Nabi. Ini sifat yang wajib ada Nabi, amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan hukum. Kalau Nabi nggak tabligh, hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ketika dulu gak akan sampai. Gak akan sampai karena Nabi gak menyampaikannya. Nah, di sini Nabi wajib memiliki sifat tabligh, dan lawannya itu kitman, menyembunyikan hukum. Gak mungkin Nabi. Yang keempat, fatonah, yaitu cerdas. Nabi itu sifatnya cerdas, fatonah. Nabi gak mungkin gak cerdas. Ya, cerdas itu wajib dimiliki Nabi. Atau lawannya itu biladah atau bodoh atau jahil. Gak mungkin Nabi bodoh, karena ketika berdakwah itu punya cara masing-masing setiap Nabi. Punya cara atau sistematika masing-masing setiap Nabi pun itu, ya. Sifat mulia dan para sahabat Nabi dalam berdakwah, mereka banyak luar biasa. Itu ya, sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu sifat wajib di Rasul yang wajib adanya. Sifat mulia para sahabat ketika berdakwah, Nabi memiliki banyak sahabat luar biasa berjuang. Mereka turut dalam serta berdakwah, menegakkan Islam, tidak ternilai jasanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan mereka dengan jaminan masuk surga. Nah, jadi yang pertama masuk Islam itu kan sabiqunal awalun, orang-orang pertama, orang yang terdahulu masuk Islam. Terus, yang bagian C, ciri-ciri kepribadian Nabi. Nabi ini yang pertama, pedulian Nabi terhadap sesama. Nabi tidak membeda-bedakan siapa miskin, siapa kaya, enggak, semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu ketakwaannya dari Allah itu, bukan karena harta jabatan kekayaannya. Kasih sayang terhadap keluarga. Nah, ketika Nabi kehilangan Khadijah ketika dalam usia 65 tahun, dilanjut lagi pamannya, itu kan duka cita luar biasa, atau disebut amul huzni. Nah, itu kecintaan Nabi terhadap keluarga. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, itu sedih luar biasa. Nah, terus Rasulullah juga menyayangi putri-putri beliau, putra-putra beliau seperti Khadijah. Dari Khadijah itu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Siti Umi Kulsum, dan Fatimah. Banyak lah. Jadi salah satu bentuk keluarga, kecintaan keluarga Nabi. Yang kedua, yang B-nya kasih sayang terhadap anak-anak. Nah, di sini Nabi juga sangat hormat ke anak-anak itu, apalagi ke anak yatim. Sangat hormat, sangat menghormatinya. Sopan santun kepada anak-anak itu, apalagi kepada cucunya itu Hasan dan Husain dulu. Nabi itu. Sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, aku mempunyai 10 anak, tapi tidak satu pun yang aku cium. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, siapa yang tidak menyayangimu, maka ia pun tidak akan disayangi. Sampai begitu. Percuma punya banyak anak kalau gak disayangi dengan baik. Ya. Kasih sayang terhadap yang anak yatim. Nabi juga meminta semua orang yang meminta bantuan kepada Nabi selalu dilayani dengan baik. Beliau juga tidak pernah menolak bantuan. Sampai kata Nabi, anak yatim itu dengan Nabi seperti 2 jari nanti di akhir itu, tidak dapat dipisahkan, ya. Begitu. Terus tuh, saya dan orang yang melihara anak yatim dengan baik di surga seperti ini. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merendengkannya. Itu hadis Al-Bukhari dijelaskan tuh, ada tuh halaman 30. Terus lagi kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umat Islam dan non muslim.
Jadi Nabi kalau kepada orang non muslim tetap menghormati, sama menghormati tetap. Karena kan yang membedakan agama, tetap kita harus menjaga baik kepada orang yang kafir dimi. Kalau kafir harobi yang memerangi diperangi lagi. Jadi kafir itu ada dua, yang memerangi ada yang enggak. Kalau yang agama yang baik malah melindungi kita, enggak apa-apa, hormati gitu ya. Hormati. Jadi toleransi lah. Terus lagi kasih sayang Nabi terhadap orang yang memusuhi. Nah, contoh ketika di Thaif, ketika hijrah ke Thaif, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, karena penduduk Thaif itu dulu disebutnya menolak sampai dilempari batu. Apabila saya berbicara kepada Allah, bilang kepada Allah gunung mana yang akan ditimpakan ke penduduk Thaif, itu kan musuh Nabi. Tapi kata Nabi, jangan, mereka tidak tahu. Sesungguhnya mereka tidak tahu, nanti juga akan diberi hidayah oleh Allah. Kan begitu, saking sayangnya. Nah itu. Terus lagi yang kedua, kepedulian Nabi terhadap lingkungan sekitar. Menyayangi binatang, seperti Nabi memelihara kucing ya. Tidak. Yang pertama yang harus kita tiru itu tidak merusak habitat hewan. Nah, jadi memberi makan dan minum, menyayangi hewan dengan baik, memberi teman, pasangan. Jadi harus seimbang ya. Menyayangi tumbuh-tumbuhan tuh Nabi juga sama tuh. Menanam pohonan, merawat gitu ya. Menyayangi lingkungan sekitar, dijaga baik-baik, reboisasi. Ditanam kembali gitu. Jadi yang ngambil, ditebang, tanam kembali. Lingkungan ini kan alam ini ciptaan Allah ya. Banyak. Terus lagi menyayangi benda itu seperti air, udara, tanah, bebatuan, itu harus disayangi, harus dijaga dengan baik gitu ya. Terus lagi kepribadian Rasul sebagai rahmatil alamin bagaimana? Nah, jadi Rasul ini kepribadian sangat mulia, selalu menebarkan kasih sayang kepada manusia, binatang maupun pohon, kepada orang yang pernah berbuat jahat pun sekalipun. Beliau menampilkan sikap mulia, beliau mampu memaafkan kesalahan musuh dengan mudah. Itu kan Rasulullah itu begitu luar biasa lah, Rasulullah ini. Nah, jadi itulah untuk bab 2 ya. Jadi disebutnya sifat-sifat Nabi Muhammad atau kepribadian Nabi Muhammad ya. Ketika Nabi sifatnya dalam berdakwah, sifat nabinya sidik, amanah, tabligh, fatonahnya, sikap mulia dalam berdakwah yaitu kepada orang-orang, kepada orang mukmin, orang kafir, dan juga kepedulian Nabi terhadap sesama, keluarga, hewan, binatang, segala macam, anak yatim, banyak. Itulah. Segitu mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah, dilanjut dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.